dalam perjalanan hidup kita. Ada janji-janji Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Memang ketika kita berbicara tentang janji, bahwa janji adalah sesuatu yang ditepati Tuhan. Dan Tuhan melakukan itu bagi murid-muridnya. Tuhan menyatakan janjinya itu terjadi bagi murid-muridnya. Di dalam Matius pasal 28 yang kita akan renungkan, kita akan baca dari Alkitab, memberikan beberapa janji Tuhan pada masa-masa hidup kita di dunia ini. Saudara, di situ berbicara bahwa Yesus bertemu dengan murid-muridnya di bukit mana Tuhan sudah memberitahukan bukit tersebut. Dan kita akan membaca dari Matius ini. Saudara bisa mengikuti dan membuka Alkitabnya di rumah masing-masing. Saya baca untuk kita di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kuasa-Mu kami ada di tempat ini. Boleh memuji-Mu, boleh bersekutu, bersuka cita, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, melampaui akal pikiran kami. Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa kami, sehingga kami menerima kebenaran-Mu yang memberikan kemenangan, sukacita bagi kami. Hamba-Mu juga yang saat ini berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin, memenangkan kebenaran firman-Mu yang jujur dan terang bagi kami semua pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menaikkan doa ini dan mengucap syukur. Amin. Di dalam firman Tuhan ini sedikit ayat yang bisa kita akan renungkan, mendapatkan pelajaran yang Tuhan nyatakan janji-janjinya kepada murid. Saudara, apa yang kita lihat janji Tuhan dalam perjalanan hidup murid-muridnya? Sehingga kita juga bisa melihat janji itu bisa terjadi dan janji itu akan terjadi bagi kita yang sudah di dalam Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa sebelumnya bahwa Yesus sudah bertemu beberapa orang-orang percaya untuk menunjukkan bahwa Yesus bangkit pada hari pertama itu hari Minggu. Dia menampakkan beberapa orang dan memesankan bahwa murid-muridnya akan bertemu Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian di Galilea. Dan ketika sudah bertemu Yesus dengan murid-muridnya di satu tempat, rupanya Yesus sudah memberitahukan pertemuan berikutnya ada di bukit di Galilea, di mana murid-murid yang ke-11 itu berjumpa dengan Yesus. Apa yang kita lihat janji Tuhan terhadap murid-muridnya ini? Pertama, saudara, ada janji keselamatan yang harus diberitahukan. Artinya bahwa janji keselamatan yang terjadi kemudian itu terus berlangsung, akan terjadi. Sehingga janji keselamatan untuk generasi berikutnya itu harus diberitakan. Itu maksudnya. Dalam ayat 16 sampai 18 itu menunjukkan bagaimana Yesus memberitahukan bahwa keselamatan itu harus diberitahukan.
Sehingga dia menunjukkan satu tempat pertemuan untuk menekankan janji keselamatan yang harus diberitakan itu. Mari kita lihat kalau misalnya bagaimana Tuhan menjanjikan keselamatan itu. Sikap Tuhan Yesus yang menunjukkan teladannya. Sikap ataupun penyataan Yesus yang menunjukkan keteladanan. Bahwa janji keselamatan harus diberitakan oleh murid-muridnya. Jadi perlu ada satu tempat, perlu ada satu pertemuan untuk mengamanatkan atau mengajarkan bahwa janji ini, yaitu janji keselamatan, harus tetap berlangsung. Bagaimana caranya bisa berlangsung? Melalui pemberitaan, melalui menyaksikannya bagi banyak orang. Ayat 16 itu dikatakan bahwa dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dan ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa di surga dan di bumi. Dia akan naik ke surga. Dia berkuasa di surga. Namun dia pernah ke bumi, dia berkuasa juga ke bumi. Tapi ketika dia nyatakan setelah kebangkitan akan menuju naik ke surga, dia mengatakan bahwa dia ada kuasa di surga dan kuasa di bumi. Sehingga dengan kuasanya itu para murid sungguh yakin. Sebelumnya Yesus ada di bumi, bahwa Yesus menyatakan keselamatan itu. Bahkan Yesus membuktikan keselamatan itu benar adanya. Bahwa keselamatan itu memang sungguh terjadi. Kita bicara bahwa keselamatan itu kita fokuskan kepada mati hidup. Bukan keselamatan sehari-hari yang kita lihat. Kalau itu mengancam nyawa kita, Tuhan juga berkuasa untuk melindungi kita sesuai dengan kehendaknya. Namun kita lihat juga di sini bahwa janji keselamatan itu Tuhan buktikan terhadap adanya kehidupan setelah kematian. Bahwa dalam kisah sebelumnya Yesus pernah membangkitkan Lazarus dari kematian. Itu artinya bahwa Yesus mengatakan bahwa ini adalah keselamatan yang sudah terjadi pada zaman Yesus ada di bumi. Demikian juga ini adalah janji keselamatan bagi generasi ke generasi sampai Yesus akan datang menjemput orang yang telah diselamatkan itu. Dan itu harus diberitakan. Ketika Yesus mengumpulkan mereka di bukit itu, mengatakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi ada kepada Yesus. Karena dia adalah Tuhan. Dia pun menyatakan keselamatan ini harus diberitakan. Bagaimana? Dia menyatakan bahwa dia memberi perintah bahwa janji keselamatan harus diberitakan. Dia menyatakan dalam ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku itu artinya beritahukan bahwa menjadi murid Yesus dalam mereka yang mendengarkan Injil Kristus, yaitu mereka yang mendengarkan bahwa Yesus mati, Yesus dikuburkan pada hari ketika dia bangkit untuk menyelamatkan dan menebus manusia berdosa. Maka mereka menjadi murid. Dan yang menyatakan kesaksian itu untuk menjadikan mereka yang percaya, mereka yang menerima Tuhan Yesus Juru Selamatnya adalah murid-murid yang pada masa itu bertemu di bukit di Galilea. Saudara, bukan hanya menjadikan murid, tetapi juga membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adalah penyataan kehidupan mereka yang telah diselamatkan Tuhan Yesus, ataupun menyimpulkan ataupun menyaksikan bahwa saya sudah diselamatkan Yesus dengan cara pengakuan hidupnya, memberi diri dibaptis, sehingga melambangkan dia ada di dalam air, dia masuk ke dalam air, kemudian bangkit lagi dan berkemenangan. Kemudian bukan hanya dibaptis,
tetapi juga diajar mereka yang telah menjadi murid Yesus dan memberi diri dibaptis melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan. Inilah sesuatu yang kita lihat janji keselamatan yang lengkap terhadap mereka yang mendengarkan berita Injil Kristus dan menerimanya, dan harus diberitahukan oleh para murid-muridnya. Ini yang pertama. Saudara, yang kedua kita lihat ada janji kuasa dalam persekutuan. Ada janji kuasa dalam persekutuan. Matius pasal 28 ayat 16. Kembali saya baca. Dan ayat 20 dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dan ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di mana kita bisa memahami tentang janji kuasa dalam persekutuan. Ayat 16 menunjukkan harus terjadi persekutuan. Ayat 20a juga menunjukkan harus terjadi persekutuan. Persekutuan yang sebelumnya bertemu di bukit itu sudah terjadi persekutuan yang akrab dari semua murid-murid Yesus dengan Yesus. Ke-12 murid itu bersekutu. Ke-11 murid yang sekarang dikumpulkan lagi untuk bersekutu kembali. Kemudian ayat 20 pun dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mari kita bahas yang pertama dikatakan di dalam janji kuasa dalam persekutuan ini adalah pengumpulan para murid-murid Yesus di bukit di Galilea itu. Menunjukkan bagaimana pentingnya persekutuan orang-orang yang dipilihnya, yang secara khusus untuk memberitakan janji keselamatan itu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Bersekutu baik secara jasmani dan secara roh. Bagaimana kita bisa bayangkan bahwa itu terjadi dalam persekutuan jasmani rohani? Pada masa itu Yesus sudah bangkit. Dia sudah menjadi tubuh kudus. Dia juga sudah menjadi roh. Karena dia dibangkitkan menurut roh. Namun ditunjukkan bahwa kebangkitannya dia sebagai Kristus itu menjadi tubuh kudus yang dapat bersekutu dengan manusia berdosa. Manusia berdosa secara kedagingan, namun sudah diselamatkan. Karena itu ketika dia sudah bangkit dari kematian, dia bisa masih bersekutu, melakukan perjamuan bersama-sama muridnya. Dia memakan ikan dan dia memakan roti. Inilah maksud Tuhan mengumpulkan para murid-muridnya itu, yang 11 orang yang harus memberitakan janji keselamatan, mengawali pemberitaan-pemberitaan hingga sampai sekarang, memerlukan persekutuan jasmani dan rohani dengan Tuhan Yesus. Saudara, saya hanya melihat mengarahkan kepada pemaknaan membangun persekutuan dengan Tuhan secara jasmani. Barangkali kita bisa bertanya hari ini, bagaimana kita bisa membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus sekarang dia tidak ada secara jasmani di dunia. Namun kita ingat ada perjamuan Tuhan. Di mana perjamuan Tuhan itu kita melakukan satu persekutuan. Karena disebut perjamuan berarti bukan satu orang, lebih dari 2 orang, atau lebih dari 1 orang, atau 2 orang, 3 orang, atau banyak. Dan ketika mereka memulai melakukan ibadah perjamuan Tuhan itu, mereka memecahkan roti, dan roti itu, makanlah, dan inilah tubuhku. Kita dibawa memvisualisasikan, membayangkan bahwa ada bersekutuan erat secara jasmani dengan Kristus. Kita membayangkan ketika kita minum anggur, bahwa kita meminum ini adalah darah Kristus untuk menebus dosa. Dan kita membayangkan bahwa kita membangun persekutuan jasmani dengan Kristus secara visual.
kita merasakan adanya hadirat Tuhan secara jasmani, memberikan tubuh kita ini, sel-sel tubuh kita ini bersemangat, bergerak, dan mau merendahkan diri, mau sujud untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ini yang dikatakan bagaimana Yesus menunjukkan persekutuannya dengan murid. Sebab dia pun di situ sebagai jasmani tubuh kudus, namun juga dia bangun persekutuan di dalam roh. Dan dia pergi, dia naik ke surga. Dan hari ini kita bisa membangun persekutuan di dalam roh karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ini pentingnya Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana mereka dikumpul di bukit itu, untuk mengajarkan bahwa mereka yang siap, mereka yang telah dipilih secara khusus untuk beritakan keselamatan, janji keselamatan itu, selalu membangun persekutuan secara jasmani. Komponen kehidupan kita ini memvisualisasikan bersama-sama berbicara dengan Tuhan melalui perenungan kebenaran firman Tuhan, dan membayangkan bagaimana kisah Tuhan Yesus diceritakan dalam Alkitab, dan menikmati bahwa tubuh kita ini di dalam pemeliharaan dan pimpinan Tuhan. Demikian juga bahwa kita diajarkan janji kuasa dalam persekutuan ini di ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Artinya bahwa mengajarkan melakukan. Kita tidak hanya berbicara kepada mereka untuk melakukan A, B, C yang sesuai firman Tuhan, namun kita datangi mereka, namun kita libatkan diri kepada mereka, namun kita bisa ambil bagian di dalam kehidupan mereka, bahkan juga bisa mengambil bagian di dalam kesusahan mereka secara jasmani. Dan itu sudah membangun persekutuan dengan saudara-saudara kita yang kita mau menangkan. Sebab demikianlah Tuhan Yesus melakukannya kepada murid-muridnya di waktu itu. Ini adalah kuasa persekutuan yang bisa mengubahkan setiap orang, yang bisa membawa mereka lebih bersemangat, yang bisa membawa mereka lebih menginginkan persekutuan jasmani berdampak dan menghasilkan buah. Ya tahu, ketika persekutuan terjadi di bukit itu sungguh-sungguh membangkitkan semangat mereka, dan kita melihat buah daripada setelah persekutuan itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1-2. Di mana murid-murid itu bersemangat memberitakan Injil sampai dengan terjadi kuasa Roh Kudus yang memberikan mereka pengetahuan yang hebat, sehingga mereka bisa berkhotbah memberitakan Injil di dalam berbagai bahasa di dunia pada masa itu. Tidak memerlukan kursus, tidak memerlukan waktu belajar untuk bahasa orang lain. Namun karena mereka melihat bahwa ada persekutuan yang setelah terjadi secara jasmani dengan Tuhan Yesus, maka kuasa persekutuan dengan Tuhan Yesus itu memberikan sesuatu yang unik, memunculkan potensi yang hebat dari jasmani kita ini. Yang kita miliki dalam jasmani adalah pikiran, perasaan, kehendak yang bisa bertransformasi, menunjukkan kemahakuasaan Tuhan demi menyatakan kemuliaan-Nya. Demikian juga kita bisa memenangkan setiap orang-orang yang lemah pada masa sekarang. Ketika kita melihat ada kesempatan, kita bisa melibatkan diri, kita membangun persekutuan dengan mereka dan mengangkat, membangkitkan semangat mereka, memenangkan mereka, sehingga mereka bisa berkemenangan di dalam kemenangan Tuhan Yesus. Dan mereka akan bersyukur kepada Tuhan. Mereka akan berterima kasih kepada kita, sebab kita menyatakan seperti Yesus lakukan kepada murid-muridnya pada waktu dulu. Ini yang kita lihat yang kedua. Dan kita lihat yang ketiga, janji kuasa penginjilan dan pengajaran. Janji kuasa penginjilan dan pengajaran. Ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Saudara, janji penginjilan ini sangat
kuasanya. Janji kuasa penginjilan ini akan membuat orang menyadari kehidupannya untuk bertobat, tidak melakukan dosa, dan menerima Injil Kristus, keselamatan yang kekal dari Allah. Ini berkuasa oleh kehendak Tuhan. Ketika seseorang memberitakan Injil, ketika seseorang melakukan penginjilan, kita serahkan bahwa Tuhan berkuasa membukakan hati yang mendengarkan, mengaruniakan iman, sehingga mereka menyadari keberdosaannya, sehingga mereka ada keinginan untuk bertobat, bahkan melakukannya di dalam kehidupannya, dan menyatakan pertobatan, bahkan mengakui segala dosanya di hadapan kita sebagai sesama manusia karena ingin bertobat di mata Tuhan. Itulah hatinya terbuka, dan Injil yang kita beritakan itu dengan sangat mudah masuk di dalam hatinya. Kemudian ketika dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya, maka seketika itu juga Roh Kudus memotraikannya, yaitu hidup yang kekal menuju ke surga. Saudara, ini kuasa penginjilan, dan ini harus terjadi. Tanpa penginjilan seseorang tidak akan pernah mendapatkan kuasa keselamatan yang harus diterima. Tanpa penginjilan mereka tidak akan melihat jalan keselamatan begitu. Tanpa penginjilan mereka tidak akan tahu bagaimana menuju ke surga. Walaupun banyak perbuatan baiknya yang ditujukan di dunia ini, namun dia akan melihat ada keraguan di dalam kehidupannya. Apalagi ketika dia membayangkan hari ini saya tidak berdosa, kemudian besok dia lalai lupa dan mungkin dia sudah melakukan dosa, dan dia akan ragu kepastian kehidupannya sampai ke surga. Sehingga datanglah bahwa Yesus Kristus menyatakan keselamatan dari Allah itu secara cuma-cuma. Hadiah yang terbesar bagi manusia yang mendengar Injil dan menerimanya, bertobat dan menerimanya, sehingga dia menerima hidup yang kekal tanpa menunjukkan bagaimana hidupnya bisa lebih berkenan kepadanya. Sebab saudara, kita tahu terjadinya keselamatan bagi seseorang, maka akan menunjukkan buah keselamatan itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik di dunia. Terjadinya keselamatan bagi seseorang di dalam Tuhan Yesus, maka akan menunjukkan hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang telah ada di dalam firman Tuhan. Dia dipimpin untuk melakukan perbuatan baik itu, sebab ada yang memimpin dari dalam dirinya, yaitu Roh Kudus yang telah masuk ke dalam kehidupannya. Saudara, kita lihat janji kuasa pengajaran. Janji kuasa pengajaran ini akan membimbing seseorang untuk melihat apalagi yang terbaik, apalagi perbuatan-perbuatan baik dari Alkitab, apalagi yang harus dilakukan sesuai kehendak Tuhan dari Alkitab, apalagi yang harus diperbuat untuk memuliakan Tuhan dari Alkitab. Maka perlu pengajaran supaya yang mengajarkan akan memperlihatkan prinsip-prinsip kebenaran, perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang memuliakan Tuhan dari Alkitab terhadap mereka yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima Tuhan Yesus itu, yang sudah diinjili dan menerima Yesus itu. Begitu mereka diajari dengan kebenaran firman Tuhan, mereka dengan lenggangnya, dengan tulusnya, dengan lapangnya melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan telah persiapkan sebelumnya. Dan kehidupan mereka itu memuliakan Tuhan. Kehidupan mereka itu menyenangkan Tuhan. Kalau sudah menyenangkan Tuhan, kalau sudah memuliakan Tuhan, sudah pasti manusia pun akan senang melihatnya. Sebab tidak ada sesuatu yang tidak baik berdasarkan prinsip firman Tuhan, yang tidak baik bagi Tuhan. Ketika sudah baik terhadap Tuhan, dari cara-cara hidupnya yang dipimpin
siapapun di dunia akan menyenanginya. Yang kita tahu ketika mereka melakukan itu, pemberitaan hidup dan juga pengajaran di Kisah Para Rasul, maka Kisah Para Rasul menyebutkan di situ pasal 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya baca sekali lagi. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Perhatikan, sudah pasti duluan disukai Tuhan, sehingga orang pun menyukai mereka karena penginjilan dan pengajaran juga perbuatan-perbuatan hidupnya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan menambahkan mereka yang baik itu dari orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan. Bukan menambahkan mereka itu dari antara-antara yang belum diselamatkan. Bukan ditambahkan mereka dari antara-antara yang jahat. Tetapi Tuhan menambahkan mereka yang berbuat benar di mata Tuhan itu dengan orang-orang yang telah diselamatkan. Sudah pasti begitu mereka diselamatkan, maka mereka yang ditambahkan itu, mereka yang menerima tambahan Tuhan itu akan melakukan pengajaran. Dan pengajaran ini kita kembalikan bahwa harus melakukan seperti yang dikatakan janji kuasa persekutuan, mesti ada pembangunan persekutuan untuk melanjutkan pengajaran. Dan yang terakhir kita lihat adalah janji kuasa firman Tuhan. Janji kuasa firman Tuhan ini kita coba lihat dalam Matius pasal 20b itu. Matius pasal 28 ayat 20b. Dikatakan di situ, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai engkau senantiasa. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan menyertai kita? Ya kita baca firman Tuhan ini dikatakan dan ketahuilah. Kemudian kita tanya lagi, bagaimana saya tahu bahwa saya sudah memiliki hidup yang kekal? Kita baca 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 dikatakan di situ. Saya baca. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau kita tanya bagaimana saya bisa tahu bahwa saya memiliki hidup yang kekal, firman Tuhan jaminannya sudah tertulis dan menuliskan setiap orang yang ada dalam Yesus Kristus. Barang siapa yang berseru kepada namanya akan diselamatkan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Dan ayat 11 dikatakan 1 Yohanes pasal 5 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya barang siapa yang memiliki Yesus, dia memiliki hidup itu. Sehingga kita bisa tahu dari yang tertulis di dalam Alkitab bahwa ketika kita sudah membaca jaminan itu, memang Tuhan sudah memberi hidup yang kekal karena kita sudah memiliki Tuhan Yesus. Amin. Demikian juga bagaimana saya tahu bahwa Tuhan menyertai saya sampai kepada akhir zaman. Di dalam Matius pasal 28 mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir. Ketika ada seorang pegigit mengatakan, mari kita bergerak, mari kita bersukacita, mari kita menyatakan kesaksian Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Ada orang bertanya, bagaimana saya tahu Tuhan menyertai saya? Baca Alkitab. Ini yang dikatakan bahwa kuasa firman Tuhan
Ketika sudah melihat dari firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, Allah sudah memberitahukan kita yang sudah memiliki Yesus Kristus, memiliki dunia kekal. Dan ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, kita pun sudah diberitahu bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itu yang tertulis, dan itulah kuasa firman Tuhan yang memberikan kita melihat, merenungkannya, menerimanya, dan menikmatinya di dalam hidup kekristenan kita. Demikian, saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu. Kami serahkan dalam kuasa penyertaan yang membuahkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan mengingatkan kebenaran firman-Mu ini